Oke, kita masuk contoh menentukan jarak antara dua garis. Jarak antara dua garis di sini pada kubus ya. Jarak antara di sini saya punya kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 12 cm. Tentukan jarak BG sama CE. Oke. Sekarang kita lihat dulu garis BG sama CE. Garis BG sama CE di sini walaupun kelihatannya berpotongan, tapi sebenarnya kedudukan dua garis itu adalah dua garis yang saling bersilangan. Jadi konsep untuk dua garis yang saling bersilangan itu nggak boleh berhimpit garisnya, kemudian nggak boleh sejajar, nggak boleh berpotongan, dan tidak boleh terletak pada satu bidang. Nah, untuk menentukan jarak dua garis yang saling bersilangan itu jaraknya yang mana, berarti langkah yang perlu kalian lakukan ini coba diingat-ingat langkahnya ini ya. Langkahnya, carilah sebuah bidang yang memuat salah satu garis serta tegak lurus garis yang lain. Jadi di sini kita harus mencari bidang yang memuat, misalkan saya cari bidang yang memuat garis BG dan tegak lurus garis EC, maka bidangnya itu bidang BDG. BDG adalah segitiga sama sisi. BDG segitiga sama sisi. Di sini kita cari tingginya yaitu tinggi GO. Nah, GO adalah tinggi segitiga sama sisi. Nah, terus dari GO itu berpotongan dengan EC di P. Berpotongan EC di P, maka jarak antara garis EC dengan GB itu diwakili oleh jarak titik P ke S. Nah, gini ya. Jadi jaraknya itu P ke S. Nanti bidang pembantu yang kita pakai adalah bidang GOB. GOB adalah siku-siku di O. Nah, ini saya buat penampakannya segitiga GOB, siku-siku di O, yang dicari adalah panjang PS. Nah, ini kita menggunakan konsep kesebangunan yang dulu di SMP ya. Jadi yang ditanya itu panjang PS, tentukan di sini segitiga GPS di sini nanti sebangun dengan segitiga GOB. GPS sama GOB itu sebangun. Kenapa? Karena dia pakai G sama G pada GPS dan sudut G pada GOB itu berimpit. Kemudian GPS siku-siku di S, GOB siku-siku di O. Jadi kita pakai konsep yang sudut ya. Nah, terus kita carinya pakai perbandingan sekarang. Bentar. P adalah titik berat ya. Di sini coba dilihat segitiga BDG. Titik P itu merupakan titik berat dari segitiga BDG. Yang namanya titik berat itu pertemuan antara garis tinggi, garis berat sama garis bagi. Itu hanya berlaku pada segitiga sama sisi. Nah, kalau P itu merupakan titik berat, maka nanti GP dibanding PO itu perbandingannya 2:1. Jadi di sini GP itu 2/3-nya GO. Sekarang kita cari panjang GO pakai Pitagoras. Jadi dia pakainya GB kuadrat dikurangi BO kuadrat terus diakar. Jadi GO sama dengan akar 12 akar 2 dikuadratkan dikurangi 6 akar 2 dikuadratkan. Maka ketemunya akar 288 dikurangi 72 yaitu akar 216 atau 6 akar 6. Setelah kita mendapatkan panjang GO, langkah selanjutnya kita menentukan panjang GP. Tadi GP itu 2/3 GO, berarti 2/3 kali 6 akar 6, yaitu 4 akar 6. Oke, kita udah dapat GP. Terus kita masukkan konsep kesebangunan pada segitiga GPS dan segitiga GOB. Yang kita cari dulu ya, yang kita pakai. Tadi ketemu GP dulu. GP dibanding GB ya,
GP itu pada segitiga GPS, sedangkan GB itu pada segitiga GOB. Itu dia perbandingannya sama. Nanti sama dengan PS dibanding BO. GP kita masukkan 4 akar 6 per GB nya tadi berapa ya, GB 12 akar 2 sama dengan PS per BO nya 6 akar 2. Kita sederhanakan berarti PS sama dengan 4 akar 6 dibagi 2 atau 2 akar 6.